Kesejahteraan keluarga kami adalah tanggung jawab kami kepada Allah. Perkenalkan, nama saya Daniel Hutajulu, berasal dari Paroki Katedral Santa Maria Tak Bernoda Asal, Medan. Istri saya Nova Boru Sirait. Kami menikah pada tahun 2011. Puji Tuhan, Tuhan mengaruniakan kami 2 orang anak yang cantik dan ganteng. Anak pertama, Bernadette Nirwana Hutajulu, umur 8 tahun, saat ini duduk di kelas 3 SD Budi Murni 6. Dan anak yang kedua, David Aloysius Hutajulu, umur 7 tahun, duduk di kelas 2 SD Budi Murni 6 juga. Saya bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan swasta di Kota Medan, bergerak di bidang pengelola gedung. Aku mencurahkan seluruh kemampuan, buah karyaku, demi kemajuan perusahaan tempatku bekerja, karena aku percaya pekerjaan dan perusahaan inilah yang Tuhan pakai untuk memelihara kami. Maka aku pun harus menghargainya dengan cara bekerja dengan sepenuh hati. Di awal-awal pernikahan kami merasa penghasilan saya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup kami sehari-hari. Aku bersyukur aku mendapatkan istri yang baik, pintar mengatur keuangan keluarga, dan cekatan dalam mengurus rumah tangga. Namun seiring dengan berjalannya waktu, anak-anak kami semakin besar, biaya kehidupan pun semakin tinggi. Perlahan-lahan kami merasa bahwa penghasilanku tidak cukup lagi untuk memenuhi kebutuhan hidup kami. Kebutuhan makan, biaya sekolah anak-anak, listrik, air, BPJS, biaya-biaya adat, iuran-iuran punguan, serta biaya-biaya tak terduga lainnya selalu membuat kami kelimpungan membagi-bagi penghasilan. Kami selalu berdoa kepada Tuhan untuk membukakan jalan bagi kami. Kami tidak boleh menyerah. Kami harus berjuang. Karena kesejahteraan keluarga kami adalah janji dan tanggung jawab kami kepada Tuhan pada saat kami diberkati dalam sakramen pernikahan 9 tahun yang lalu. Aku bersyukur kepada Tuhan karena aku bisa menjaga diriku untuk tidak merokok, tidak ikut kumpul-kumpul di warung tua, berjudi atau minum minuman keras. Setidaknya gaya hidup yang kujalani ini sedikit banyaknya bisa membantu penghematan biaya keluarga. Namun itu saja tidaklah cukup. Kami harus mencari cara lain agar kami dapat mempertahankan kesejahteraan hidup keluarga kami, terutama kebutuhan hidup kedua anak kami yang sangat kami kasihi. Pada suatu hari, aku dan istriku berdiskusi tentang cara apa yang sebaiknya kami ambil untuk memperjuangkan kesejahteraan keluarga kami. Puji Tuhan, istriku ada sedikit pengetahuan membuat keripik yang diwarisinya dari ibu mertuaku. Kami pun sepakat untuk memulai usaha pembuatan keripik di sela-sela waktu luang istriku. Kami membagi tugas dan berusaha saling membantu dan mengisi satu sama lain. Istriku bertugas membuat keripik dan aku bertugas mempromosikan dan memasarkan keripik buatan istriku. Kami yakin dan percaya bahwa ini adalah jalan yang Tuhan buka buat kami di tengah-tengah keterbatasan penghasilan kami. Subuh-subuh hari, aku mengantar istriku ke pasar untuk mencari pisang dan ubi yang akan kami gunakan sebagai bahan utama pembuatan keripik. Setelah pulang dari pasar, kami mengerjakan tugas kami masing-masing membereskan rumah tangga. Istriku mencuci, memasang makanan, dan aku membersihkan rumah dan pekarangan sebelum berangkat bekerja. Biasanya setelah pekerjaan rumah tangga selesai, barulah istriku mengolah pisang dan ubi untuk dijadikan keripik. Keripik buatan istriku kami kemas dan beri merek keripik legendaris. Keripik pisang ada rasa asin, manis, dan original. Keripik ubi ada rasa pedas dan asin. Untuk kemasan, tersedia kemasan setengah kilo dan 1/4 kilo. Kami selalu menggunakan bahan dan bumbu yang asli dan kualitas baik untuk menjamin rasa keripik yang enak dan rapuh serta terjamin kebersihannya. Aku tidak merasa malu untuk mempromosikan keripik buatan istriku kepada teman kerja, teman satu lingkungan, teman satu paduan suara, dan teman-teman di sosial media. Biasanya, pesanan-pesanan akan saya antar di sore hari sepulang kerja atau di hari Sabtu, Minggu ketika libur bekerja. Sungguh, kami merasakan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Banyak teman mengatakan bahwa keripik buatan istriku rasanya enak dan gurih. Mereka lalu memesan kembali, bahkan ada yang menjadi reseller.
Penghasilan keripik kami kumpul untuk menutupi kekurangan dari penghasilan kerjaku, dan sisanya bisa kami tabung. Dari penghasilan keripik, banyak sekali biaya yang bisa kami tutupi. Bahkan istriku mampu membeli 1 unit sepeda motor baru yang digunakan untuk melancarkan usaha. Anak-anak kami dapat kami sekolahkan ke perguruan Katolik untuk mendapatkan pendidikan Katolik yang baik dan disiplin belajar yang baik pula. David juga kami leskan taekwondo sesuai minat dan bakatnya agar kelak dia tumbuh menjadi anak yang percaya diri. Kami juga membayar BPJS mama kami setiap bulannya agar kesehatan mama lebih terjamin. Tapi perjuangan dan badai kehidupan ibarat 2 mata uang yang selalu datang beriringan. Di masa sekarang ini, perjuangan kami kembali diuji. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan negara kita Indonesia membuat perekonomian dan geliat bisnis sangat terpukul, termasuk perusahaan tempatku bekerja. Di tengah-tengah lesunya perekonomian dan pendapatan perusahaan yang menurun drastis akibat COVID-19, perusahaan tempatku bekerja dengan sangat terpaksa merumahkan beberapa orang karyawan. Puji Tuhan, aku masih tetap bisa bekerja, namun seluruh karyawan yang masih bekerja dipotong gajinya. Kami semua menerima keputusan pahit ini dengan ikhlas, karena kami juga tahu perusahaan kami berada pada posisi yang sangat sulit. Masih beruntung kami tidak di PHK. Dalam kondisi penghasilan yang terpotong seperti ini, aku dan istriku berdiskusi lagi bagaimana caranya untuk menutupi penghasilan yang terpotong tersebut, karena kebutuhan tetap berjalan dan harus dipenuhi. Tidak ada cara lain selain memperbesar produksi keripik dan memperbesar volume penjualan. Hal ini memang sangat sulit, karena semua orang terpuruk akibat pandemi COVID-19. Semua orang berusaha untuk hidup lebih hemat, memperkecil belanja, termasuk belanja cemilan seperti keripik. Tapi kami yakin dan percaya, pemeliharaan Tuhan yang Maha Besar akan selalu menyertai apabila kami berserah diri dan terus berjuang. Sedangkan burung pipit yang tidak pernah menabur saja dipeliharanya, apalagi kami anaknya. Sedang bunga bakung di padang saja, yang pagi hari mekar dan sore hari layu, diberi keindahan yang luar biasa, apalagi kami anaknya. Dan inilah kesaksian kami akan penyertaan Tuhan yang ajaib itu. Selalu saja ada teman yang beli, selalu saja ada kenalan yang membantu menjual keripik kami sebagai reseller. Selalu saja ada pesanan dari sosial media yang kami tidak kenal siapa orangnya. Luar biasa bukan? Bagiku, ini adalah salah satu keajaiban dari Tuhan. Di samping itu, aku juga diberi bakat untuk membawakan acara atau MC. Di waktu-waktu yang tidak aku duga-duga, ada saja tawaran untuk membawakan acara yang penghasilannya lumayan untuk menambah penghasilan keluarga. Dari sinilah aku berani bersaksi, karena aku sudah mengalaminya sendiri, bahwa Tuhan sangat luar biasa. Ketika kita berusaha melakukan bagian kita dengan sungguh-sungguh, Tuhan juga akan melakukan bagiannya. Pada saat kita membuka mata kita dan tidak bertumpu pada persoalan-persoalan yang kita hadapi, kita akan takjub menyadari bahwa Tuhan benar-benar melakukan bagiannya dengan cara-cara yang kadang di luar dugaan kita. Satu-satunya yang perlu kita lakukan adalah berusaha dan percaya. Kesejahteraan keluarga kami, kelayakan hidup anak-anak kami, keterjaminan pendidikan dan kesehatan keluarga kami adalah tanggung jawab kami dan selalu kami perjuangkan. Terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini, kami memperjuangkannya dengan perjuangan yang lebih besar. Satu hal yang membuat kami lega dan optimis adalah kami sudah tahu bagian mana yang harus kami lakukan, dan kami pun tahu bagian mana yang akan Tuhan rampungkan.